Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Sang Penerus Raja Iblis. Atau judul aslinya adalah The Heavenly Demon's Descendant. Video ini merupakan part ke-14 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi baik kalian yang belum nonton part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian bagi yang sudah berbuka puasa. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, singkatnya, Suho pun akhirnya tiba di lokasi. Di sana nampak Suhe sang asisten yang sedang menahan seluruh wartawan yang sedang mencoba untuk meliput tempat tersebut. Dan tak lama kemudian, secara tiba-tiba datanglah mobil yang membawa Suho dari dalamnya. Di sana terdengar suara para wartawan yang bertanya-tanya mengenai situasi di dalam sana. Tolong jelaskan situasinya pada kami. Hei, cepat potret di kamera. Apakah ini tempatnya? Tanya Suho. Iya, kata Siwo. Sudah kubilang, kalian dilarang masuk ke sini. Investigasi masih berlangsung, kata sang asisten yang lain yang bertugas untuk melindungi lokasi tempat kejadian. Yah, apaan sih? Siapa yang mendorongku? Wah, direktur. Ya, yang datang itu adalah Siwo, sang direktur asosiasi. Itu Kim Siwo. Hei, jangan menghalangi jalan. Apa kau tak tahu seberapa buruk perangainya? Direktur Kim. Untunglah, saya kira hanterang rendah yang akan datang kemari. Saya tidak pernah menduga Andalah yang akan datang kemari, Direktur Kim. Dan ngomong-ngomong, siapa orang di samping Anda itu? Dia adalah asistenku yang menerima izin sementara untuk menginvestigasi insiden ini bersamaku. Omong-omong, bagaimana kondisi mayatnya? Mengenai hal itu, kondisinya sama seperti yang tertera di laporan. Di sini petugas tersebut mengangkat polis lain dan dia pun hendak memperlihatkan korban tersebut kepada si Siwo. Soalnya, mana di dalam mayatnya? Tidak, bukan hanya itu saja. Semua bagian yang memiliki kehidupan dan kekuatan telah diekstrak sepenuhnya. Karena itulah dia pun mati. Gejalanya sedikit berbeda dengan defisiensi mana. Benar, kondisinya mirip dengan mayat yang ditemukan di dungeon, kata Siwo. Jin Suho, bagaimana menurutmu tentang kasus ini? Nah, di sini sang leluhur kemudian ikut merespon. Aku yakin ini adalah teknik penyerapan dari Blood Demon. Inti energinya telah sepenuhnya dihancurkan. Dia tidak bisa bertahan dari teknik itu, dan itulah yang membuatnya mati. Ya, rupanya sang leluhur nampak menghampiri korban tersebut, dan dia pun menganalisis apa inti ataupun penyebab masalahnya. Mirip ulah Blood Demon. Aku sependapat denganmu, kata Suho. Setelah itu, Siwo pun menyentuhkan rokoknya, dan dia pun menginjak rokok tersebut. Kalau begitu, diskusi kita bisa berjalan lebih cepat, bukan? Ayo kita mulai pencariannya. Singkirkan para wartawan dan paparazi ini. Dan ayo mulai dengan melihat sekeliling dulu. Siwo mengambil rokok yang baru dan dia pun hendak menghisapnya kembali, coy. Oke, jadi berdasarkan laporan, korban adalah Cha Myung-seok, usianya 36 tahun. Dia memiliki seorang istri yang usianya sepantaran yang namanya adalah Yo Hye-in. Dan mereka ini tinggal bersama. Nah, prioritas utama kita adalah mengumpulkan informasi darinya terlebih dahulu, yaitu dari sang istri, guys ya. Nah, di sini setelah mereka mendatangi rumah dari sang istri pun kemudian bertanya, siapa kau? Nah, setelah dia menceritakan semua hal itu, sang istri pun kemudian berkata, jadi, aku tidak tahu apa yang suamiku lakukan atau di mana dia saat ini. Dia agak kesulitan karena bisnisnya tidak berjalan dengan lancar. Lalu, dia mengikuti semacam kelompok religius gitu. Kukira dia hanya anggota gereja biasa. Aku tidak berniat untuk mengganggunya karena dia bebas untuk mempercayai sesukanya. Tetapi, nah di sini Suho pun langsung motong dan berkata, suatu hari suamimu mulai pulang larut malam, bukan? Benar. Sekitar 2 hari yang lalu, aku tidak bisa menghubunginya sama sekali.
Apa yang selanjutnya terjadi seperti yang kalian ketahui saat ini. Ya, dia telah menjadi korban guys ya. Nah, setelah mereka keluar dari tempat tersebut, di sini Suho pun kembali berkata kepada yang lain, kita tidak mendapatkan informasi yang berguna. Ya, begitulah yang namanya investigasi kan? Ya, aku paham kenapa kau terburu-buru, karena kasus ini menarik banyak perhatian sih. Sepertinya kelompok religius yang diikuti korban lumayan mencurigakan, kata Suho. Dan si membalas, kami sudah menginvestigasi hal itu tahu. Tetapi entah kenapa, kami tidak bisa menemukan jejak aktivitas dari mereka itu. Benar, jika mereka melaksanakan aktivitas religius secara resmi, maka seharusnya pasti ada catatan yang diakui oleh pemerintah. Tetapi anehnya hal itu malah tidak ada. Tidak ada catatan kapan, di mana, dan bagaimana mereka semua dikumpul. Itu aneh, kata Suho. Sepertinya ada sesuatu yang bisa aku bantu pecahkan. Wah, sepertinya Suho telah menemukan sebuah titik terang, teman-teman. Nah, setelah mendengar perkataan Suho barusan, mereka sesaat hanya terdiam dan hening seketika. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan melakukan hal yang konyol, kata Siwo. Benar, bahkan kantor pusat Hunter dan biro investigasi kami kesulitan mencari tahu siapa mereka itu. Berbahaya langsung berhadapan dengan organisasi mencurigakan ini, terutama organisasi religius. Di sini Suho pun kembali berkata, investigator Han, aku menghormati pendapatmu. Tetapi, Kim Siwo, bukankah kau memanggilku untuk situasi yang seperti ini? Bagaimana kalau kau serahkan kasus ini kepadaku? Cih, omong-omong, aku lupa menanyakan ini, kata sang asisten. Kau dari organisasi apa? Kalau kau bisa tiba-tiba ikut investigasi dalam kasus penting seperti ini, apa kau berhubungan dengan ketua asosiasi? Di sini Suho pun membalas, dia adalah rivalku ketika aku masih di akademi dulu. Ada saat ketika dia merupakan rekan juga. Ya, mereka berdua langsung memberikan tatapan tajam satu sama lain. Oke, jadi ada saat Suho menjadi rivalnya dan ada juga menjadi rekannya, dan itu berlaku sampai dia mati, kata Siwo. Oke, setelah kita memperhatikan kondisi Siwo dan juga Suho, setelah itu kita kemudian langsung flashback ke masa lalu cuy ya. Waktu itu berada di ruangan yang dimana terdapat banyak mayat, yang dimana mayat tersebut merupakan para hunter pemula cuy. Dan di sana terlihat Siwo yang sedang berusaha membangunkan seorang gadis berambut pink cuy ya. Hei, buka matamu. Tidak, jangan seperti ini. Namun sesaat kemudian Suho pun berkata, sudah terlambat. Wah, di sini Suho pun berbalik melihat ke arah Suho. Dan Suho nampak menatap Siwo dengan tatapan yang datar seperti biasanya cuy. Menyerahlah, dia tidak bisa diselamatkan. Mendengar kalimat dari Suho itu membuat Siwo pun menangis sejadi-jadinya cuy ya. Dan di sini tatapan Suho masih saja tidak mengeluarkan air mata dan dia masih menatap dengan sangat tajam cuy. Oke, kita kembali ke waktu yang sekarang. Di sini kita kemudian diperlihatkan sebuah kertas yang dimana isinya berkata, sediakan keyakinan dan keselamatan. Keajaiban datang kepada mereka yang mengharapkannya. Apakah masih ditipu oleh ilusi semacam itu? Kalau keajaiban datang pada mereka yang mengharapkannya, maka insiden gate seperti ini takkan pernah terjadi dan semua orang-orang itu takkan mati seperti sekarang. Hei, terimalah keselamatan kalian. Kalian bisa menerima keselamatan. Ya, sepertinya terdapat sebuah anggota kultus yang sedang membagikan kertas-kertas atau selebaran kepada orang banyak cuy ya. Hei, anak yang tampan, ambil ini dan bacalah. Apa ini? Wah, setelah dia membaca kalimat yang seperti Min bacakan sebelumnya, anehnya di situ terdapat sebuah kalimat yang hanya bisa dia lihat cuy ya, yang bertuliskan, jangan tertipu dengan kebohongan seperti ini lagi. Kami akan menyediakan kebahagiaan, doa, dan keselamatan yang setara untuk semua orang. Kami menyediakan istirahat yang damai untuk prajurit yang bertarung demi kemanusiaan. Gereja Keselamatan. Kami bersama kalian. Perusahaan terbesar di negara, NM, akan menyediakan dukungan bantuan lebih banyak lagi. Oke, di sini terdengar suara berita cuy ya. Dan mereka juga berniat untuk menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk hal ini. Pertama adalah Gereja Keselamatan, dan semua panti asuhan di bawah mereka akan menerima sekitar 20 miliar won. Hei, apa kau dengar itu? Suara orang-orang yang menginginkan keselamatanmu. Ya, di sini terlihat pastor yang sebelumnya, dan di depannya terlihat seorang gadis yang sebelumnya juga bangun dari peti cuy ya. Apa kau tidak melihat mereka yang menginginkan kata-kata dan juga sentuhanmu? Nah, karena tidak ada respon dari gadis tersebut, pastor itu pun kemudian perlahan mendekat dan dia pun memegang dagu gadis tersebut. Sekarang,
Katakan kata-kata yang sudah kau hafalkan. Demi keselamatan dunia, kata gadis itu. Namun sepertinya itu merupakan kata-kata yang salah ya teman-teman. Demi keselamat. Di sini sang gadis seketika terdiam saat melihat ekspresi si pastor yang nampak sangat mengerikan, cuy. Semuanya demi blood cult. Jadi intinya kata-kata yang awalnya demi keselamatan dunia akhirnya berubah menjadi semuanya demi blood cult atau kultus darah, cuy. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.